Bagaimana kita hidup punya penawar racun. Nah, pikiran itu banyak racunnya. Kalau tidak punya penawar, ya kita jadi sakit. Syifa juga maknanya adalah obat. Kalau dalam bahasa Jawa namanya tombo. Kalau tombo hati itu obatnya jiwa. Dikatakan Al-Quran sebagai tombo hati, obatnya jiwa, terutama penyakit yang ada dalam dada. Nah, penyakit dalam dada itu yang mana, Om? Itulah penyakit tentang area 2/4 ya. Semoga masih ingat kemarin ilmunya. Ada daerah 1/4, ada daerah 2/4, ada daerah 3/4, dan ada daerah 4/4. Membaca Al-Quran tidak dengan artinya tidak jadi masalah kalau itu on progress dalam latihan. Lah kita ini sudah tua semua. Masa bulan puasa masih baca Al-Quran cuman Arabnya. Kita ini tinggal menunggu ajal semua ini. Sudah tua-tua ini. Orang kalau sudah umurnya di atas 17 tahun itu udah tua itu. Apalagi Om Bagus yang sudah 50-an. Sudah waktunya kita dengan umur seperti ini menyediakan waktu untuk melakukan Iqra. Di mana Iqra itu sendiri adalah riset. Bagaimana kita melakukan riset terhadap pedoman hidup. Makanya kenapa kita tidak bisa meninggalkan sifat buruk kita yang sombong, sifat buruk kita yang suka merendahkan orang, sifat buruk kita budak, sifat buruk kita ini tidak mau patuh kepada suami, tidak mau patuh kepada istri, tidak mau patuh kepada orang tua, tidak mau patuh kepada mertua. Kenapa itu semua bisa terjadi? Ya karena ada sifat setan di dalam diri kita. Semua orang kita mau lawan. Semua orang kita mau rendahkan. Bahkan besok ulama pun kita mau lawan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak berhasil memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Kita kenal istilah ada mutmainnah, ada amarah bisu, ada lawamah. Itu tolong dicatat itu. Manusia memiliki peluang 3 jiwa. Ya. Dan 3 jiwa ini mutlak adanya. Sekarang tanyakan diri kita, apakah kita ini jiwanya, jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu yang mana, Om? Jiwa lawamah itu adalah jiwa yang sudah kadung mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Uang haram dimakan, uang halal dimakan. Nah, Anda jadi jiwa lawamah. Ngaji iya, maksiat iya. Lawamah. Ya, ngaji iya, gibah iya. Ya, silakan cek di surah Al-Fajr ayat 7-30. Di situ jelas-jelas Allah ingatkan kita. Allah katakan, wahai jiwa-jiwa mutmainnah. Jiwa-jiwa mutmainnah itu yang mana, Om? Bagaimana caranya saya bisa hidup enak, makan enak, ya, tidur enak, bekerja enak. Ternyata tujuan hidup itu bagaimana caranya saya mempersiapkan diri untuk mati enak. Bagaimana kok bisa mati enak kalau hidup banyak utang? Lalu kita sudah mulai membuat ayat-ayat sendiri. Ya, manusia itu kan sudah ditantang sama Allah. Jangan hidup pakai ayatmu. Kembalikanlah hidup menggunakan ayat Allah. Kita tidak senantiasa mau pakai ayat sendiri. Ya suka-suka saya lah. Urusan saya lah. Mau hidup saya sudah kadung begini. Nggak bisa. Hidup ini harus bersesuaian dengan ayatnya Allah. Janji harus ditepati. Tugas hidup harus ditunaikan. Kalau kita tidak lakukan itu semua, bagaimana kita bisa menjadi nafs mutmainnah? Ya, apa itu nafs mutmainnah? Ya, banyak orang salah kaprah ketika mendefinisikan nafs mutmainnah. Dia mengatakan nafs mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Sudah salah besar itu. Jiwa tenang, sekarang mari kita lihat. Orang-orang yang punya utang, lari dari utangnya, itu dia sudah tenang. Tenang bagaimana? Maling habis begal, dia lari, dia tenang. Apakah mutmainnah yang seperti itu? Mencuri, orang-orang zalim yang korupsi, dia tenang setelah dia sudah bawa lari tuh uang. Nah sekarang, apakah itu yang disebut mutmainnah? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya di KAFI ini kita harus menyelesaikan definisi mutmainnah itu sendiri, jangan sampai disalah kaprahi. Jadi KAFI adalah lembaga ikhtiar untuk berusaha mencari kebenaran, terus kebenaran mendekati maunya Rasul. Jadi akhirnya Om Bagus menemukan bahwa yang namanya mutmainnah itu bukan ketenangan. Mutmainnah itu artinya tenang setelah beriman dan takwa kepada Allah dengan sepenuh hati, kafah, ridho, ikhlas terhadap apa saja yang Allah beri, itu disebut dengan mutmainnah. Jadi kalau kamu sendiri tidak sholat, terus bilang saya sudah tenang, ya kamu bukan mutmainnah, kamu itu mut-mutan. Kan jangan salah kaprah terhadap hakikat yang disebut dengan mutmainnah.
Karena mutmainnah itu sendiri maknanya adalah tenang setelah. Jadi setelah apa? Setelah menunaikan tugas kita dari Allah. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita masih berutang kepada Allah? Jadi tenang setelah kita itu sudah memaafkan orang. Ini tidak, dia sudah tenang kalau dia sudah bayar dendamnya. Dia katakan, bagaimana saya bisa tenang kalau saya belum balas dendam? Waduh, ini apa ini seperti ini? Inilah karena kita tidak membaca. Nah, oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, setelah membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu, kita mudah untuk memperbaiki kita punya watak. Tahu Om, gara-gara kita mau cari hidup enak, itulah akhirnya mati kita susah enak. Saya kasih contoh lah. Kalau misalnya Om Bagus juga mau cari hidup enak, ngapain saya bikin kafe? Kayak misalnya hari ini, puasa-puasa, pagi, ngajar, pakai Zoom. Hidup ini adalah perjalanan waktu. Kenapa kita diberi kitab suci untuk mendesain bahwa hidup ini tujuan utamanya adalah mati enak. Mati enak inilah yang kita sebut sebagai husnul khatimah. Ya. Ngapain hidup ini enak, matinya nggak enak? Lebih bagus hidup tidak enak, matinya enak. Syukur-syukur kalau hidup enak, matinya pun enak. Mati enak yang merupakan husnul khatimah itu kayak apa? Ya, mati dalam kondisi kita mutmainnah. Karena hanya nafs mutmainnah yang dipanggil Allah untuk masuk surga. Ya ayatuhan nafs mutmainnah. Ya, wahai jiwa-jiwa yang sudah membentuk menjadi tenang, ada petik, yang sudah berhasil beriman, sudah berhasil takwa dengan menerima risiko. Nah, ini yang banyak orang tidak paham nih. Dia cuman beriman, tapi tidak takwa, tidak siap terima risiko. Contoh, sholat, tapi mulut kasar. Sholat, tapi malas belajar. Padahal sholat itu baru tiangnya agama. Untuk apa Bu Hikmah punya rumah luasnya 5 hektar kalau tiang semua? Apa gunanya Bu Hikmah? Tidak apa-apa rumah kita cuma 120 meter, tapi lengkap atapnya, lengkap dindingnya, ada jendelanya, ada. Tapi kalau rumah kita nih luas tapi tiang saja, mau bilang apa? Tidak ada gunanya. Kita butuh rumah yang membuat kita tenang. Mana itu tenang Om? Kita tenang sholat, kita tenang makan, kita. Lah kalau kita semua serba mimpinya ketinggian, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu, ya sudah hancur hidup kita. Akhirnya hidup kita fitnah sana, fitnah sini, kejar sana, kejar sini. Lihatlah orang yang gila jabatan itu. Sogok sana, sogok sini. Menyogokmu aja sudah susah sekali menciptakan hidup tenang. Mau jadi wali kota, nyogok. Bayar sana, bayar sini. Begitu kau sudah jadi wali kota, tidak bisa tenang. Kau harus pikirkan bagaimana uangmu yang kemarin terpakai itu kembali. Nah, dengan cara itulah kamu susah jadi wali kota yang tenang. Kata Allah, boleh jadi sesuatu kau benci, padahal itu kebaikan bagimu. Boleh jadi sesuatu kau terlalu sukai, tapi itu buruk. Hidup itu tidak harus jadi wali kota. Hidup itu tidak harus jadi direktur. Hidup itu tidak harus jadi pemenang. Tapi selama kita bisa berjuang untuk jadi pemenang, selama kita masih bisa berjuang untuk menjadi pengusaha, pejabat, perjuangan itulah yang menjadi pahala, bukan nyampe atau tidak. Kalau hanya yang berhasil jadi direktur yang bisa masuk surga, berapa orang yang tidak bisa masuk surga? Kasihan banget. Kan begitu. Jadi, bukan berhasil Anda punya uang sekian miliar Anda bisa masuk surga, tapi bagaimana Anda menjaga diri Anda untuk jauh daripada zolim. Ya, karena itulah hakikat yang disebut dengan mutmainnah. Apa resiko Om dalam menciptakan ketenangan? Resikonya harus terima. Terima itu di dalam agama disebut ridho. Resikonya apa lagi Om? Disebut ikhtiar. Ini semua kalau terus jalan apa itu resiko adalah diapain saja ya. Sama Allah, mendekat ke Allah yang disebut dengan manusia yang sudah ridho kepada Allah. Jadi walaupun dia dibuat tidak punya uang, dia tetap mau senyum, tidak mau mengeluh.
tidak mau menghardik, tidak mau menyalahkan orang, tidak mau, mukanya tetap menyenangkan. Tapi kalau duduk di sini bahas si A, duduk di sana bahas si B, ayo, mumpung kita kuliah di kafe, bersihkan diri kita. Om Bagus juga hidupnya dulu, wah kacau banget. Tapi dengan adanya kafe ini, kita mulai menerapi diri, siapa sih yang masa lalunya semuanya bersih? Nggak ada. Mari kita saling membantu, saling mengingatkan. Nggak usah juga kita tarik-tarikan merasa paling bersih. Nggak usah juga kita merasa paling suci sehingga orang yang di luar banyak dosanya, banyak ceritanya ini. Nggak usahlah kita bahas lagi, kasihan. Ya, ayo kita di kafe saling menutup aib. Mumpung Allah itu membantu kita menutup aib-aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita ini, kita lah orang yang paling malu di muka bumi mungkin. Ayo segera membaca Al-Quran, lengkapi dengan pemahaman, biar kita bisa tembus ke hakikat, memperbaiki diri, agar tujuan Ramadan itu, menggapai la'allakum tattaqun itu, mudah kita rasakan. Cuman nggak bisa kalau Anda di bulan suci Ramadan ini, tidak memulai untuk membaca Al-Quran dan maknanya. Itu. Sudah gitu, harus kita pahami bahwa hakikat Al-Quran turun itu sebagai informasi. Dan kalau dia sebuah informasi, harus kita pikirkan, lalu kita ucapkan. Jadi kapan Al-Quran sudah kita ucapkan, dia sudah berubah menjadi sebuah komitmen. Yang kedua adalah bagaimana di kafe kita menyadari, walaupun nanti ada pembahasan panjang, cuman karena ini penting di bulan suci Ramadan, maka Om Bagus dahulukan bahwa hidup harus memahami yang disebut dengan 3C. Apa itu 3C, Om? 3C ini harus ada dalam hidup kita. C yang pertama, kita hidup harus punya komitmen. Komitmen itu sumpah, janji, cita-cita, vision, tekad. Karena ada satu syarat kita menjadi orang yang akan diterima kelak di akhirat, adalah kita harus members daripada Islam itu sendiri. Nah, syaratnya seseorang disebut members Islam harus punya komitmen, di mana komitmen dalam Islam disebut sebagai syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu komitmen. Apa bunyi syahadat kita? Nawir, apa isi syahadat kita? Syahadat adalah sebagai bentuk komitmen perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa isinya? Janji. Apa janjinya? Nah, kalau kita, iya apa janjinya? Janjinya apa? Coba yang lain mungkin dia kurang sahur mungkin. Suryadi Katu. Bersaksi, berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan satu-satu dulu. Apa yang Anda janji? Bersaksi. Sudah pernah kuliah khusus tentang bersaksi. Nah, bahayanya kalau Anda ini tidak punya saksi. Jadi saksi kita itu harus disimpan di sebuah server. Manusia itu dalam kehidupannya, yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu setelah kita ucapkan, kita dituntut apa? Masih ingat? Dituntut konsisten. Setelah kita jalankan konsisten, pasti banyak ujian. Ujian itu akan menunggu kita punya konsekuen. Sekali kau bilang, aku cinta padamu, sampai kiamat, cinta itu harus ada. Itu yang disebut konsekuen. Sekali bilang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai kiamat, Tuhan kita Allah. Jangan lagi mempertuhankan kita punya rasa itu, biasanya kita sudah pindah-pindah Tuhan. Disuruh sabar, kita bilang apa? Sabar, enak aja. Dan masalahnya adalah, manusia di dalam melakukan proses pencatatan akan 3C-nya ini, dia membutuhkan harddisk. Harddisknya Allah yang siapkan. Ada 2 bentuk harddisk Allah siapkan. Harddisk ini dalam bahasa Al-Qur'annya disebut kitab. Apakah nanti Nawir ketika wafat, dia menerima kitabnya dengan tangan kiri atau tangan kanan, itu sangat ditentukan kitab mana yang paling bermanusia. Itu ada 2. Kita sebut saja dia server. Karena server ini adanya tidak di kepala kita. Dia di alamnya Allah. Oke, servernya itu ada A dan server B. Di mana A adalah hal yang mencatat semua kebaikan. Bagus harus bongkar rahasianya yang berkenaan dengan kenapa server kita itu yang positif tidak terisi-isi. Nanti kalau tidak paham, tanya ya, Om Bagus jelaskan dulu. Perhatikan baik-baik. Manusia di dalam hidupnya dituntut untuk khusyuk. Apa itu khusyuk? Dalam bahasa lain, khusyuk adalah
masih menyalanya kekuatan pengiriman cahaya oleh diri untuk mengirim sesuatu di servernya Allah. Cuman khusyuk di sini kita bagi dua. Khusyuk tipe A dan khusyuk tipe B. Di mana khusyuk tipe A ini untuk kebaikan. Tetapi yang harus kita pahami, khusyuk tipe A ini ya, yang paling terancam mudah putus nyambung. Kapan tidak nyambung, akan manusia berada pada kerugian. Makanya kenapa ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Coba Pak Kiai Nur Hadi tuh diterjemahkan coba itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, biar teman-teman paham. Maka celakalah orang-orang yang lalai dalam salat. Nah, sudah Om Bagus bacakan suratnya. Lalu Pak Kiai Nur Hadi sudah bantu membaca dalam Indonesia suratnya, ya bunyinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Itu suratnya. Nah sekarang siratnya yang mana Om? Siratnya yang Om Bagus jelaskan ini sekarang. Kebayang tidak? Kita sholat, tapi sholat kita tidak khusyuk, jadi tidak ada pengiriman sinyal ke server A. Anda sholat sudah 10 tahun, dibuka A kosong. Mau nggak mengalami itu? Ngaji sekian tahun, pas dibuka server A kosong. Nggak mau dong. Kenapa? Karena boleh jadi sholatmu tidak khusyuk, maka sholatmu tidak mengirim data ke server A. Ada syarat tambahan manusia bisa mengisi datanya di server A. Syaratnya kata Rasul adalah, dengarkan, yang pertama, amalan tanpa niat tertolak. Jadi kalau kau pergi bersedekah, niatmu tidak ada atau niatmu salah, tidak masuklah sedekahmu itu di server A. Jadi waktu harddiskmu kau buka, kenapa kosong ini? Ya karena niatmu tidak ada atau salah niat. Yang kedua, tidak nyambung ke dalam server A ketika kamu tidak pakai atau tidak punya ilmu. Makanya Rasul katakan, amalan tanpa ilmu. Apa itu khusyuk? Apa yang menyebabkan sampai kita itu tidak bisa khusyuk? Manusia itu adalah alat pemancar. Dia diberi otak oleh Allah, bukan oleh server kita ini aktif atau tidak. Perhatikan ya, ini ilustrasi. Ini semua syirat. Diambil dari ilmu neurologi dan risetnya Om. Kalau tidak ada syirat, kita sulit memahami surat. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Alat pemancar manusia itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya tubuh. Tubuh ini kalau sudah rusak, pemancar rusak. Kita lihat ilustrasinya. Siapa di antara Anda yang tidak pernah marah? Pernah masuk nggak marah ini energinya ke tubuh? Sehingga tubuhmu mulai rusak, mulai ada hijab di atas kepala. Siapa di antara Anda yang pernah mengeluh? Oh saya Om, oke mengeluh. Masuk lagi ke tubuh, rusak lagi tubuh sekian persen, muncul lagi hijab di area frekuensi. Apa yang pernah makan uang haram? Oke, masuk lagi ke tubuhmu, bercampur sama daging. Rusak mesin tubuhmu, muncul lagi hijab di atas. Siapa yang pernah sombong? Mati meja. Saya hampir tiap hari. Masuk ke tubuhmu, sombongmu, rusak tubuhmu, muncul lagi hijab. Berapa janji-janji yang kau ingkari dalam hidupmu? Rusak nggak ini tubuh? Rusak. Kau melakukan kezoliman di muka bumi, oh banyak sekali. Oke, masuk di zolim di tubuhmu, rusak di pemancarmu, sudah berapa hijab di atas kepalamu? Bagaimana kau mau khusyuk? Nah, kepalamu banyak sekali hijab. Nafs mutmainah, mut-mutan mau kau ini. Berapa kali tubuhmu melakukan maksiat? Berapa kali tubuhmu menyentuh yang bukan mahram? Pandrak nih. Sudah gitu muncul lagi hijab. Jadi kira-kira kalau kau mengaji apa semua, bisa datang itu yang namanya hikmah. Kalau tubuh tidak bisa mengirim sinyal dan akhirnya server positif ini banyak hal yang positif, kalau dia banyak hal yang positif, efeknya dalam kehidupan kita apa? Ini mulai ada cahayanya. Cahayanya inilah yang turun ke tubuh yang akan menjadi efek kebaikan. Makanya inilah yang Allah katakan, sungguh kebaikan yang kau kerja akan kembali kepada dirimu. Inilah efek putar baliknya.
Cuman kita tidak paham ilmu ini. Makanya kita sia-sia. Nah, sekarang tanya sama dirimu. Apakah di umurmu yang sekarang kau mudah menguasai dirimu? Jawablah. Kalau kau sudah percaya bahwa iya om, susah sekali mesti kendalikan diriku. Ingat, umurmu tinggal berapa saat. Kalau kau mati dalam kondisi rusak frekuensimu, itu yang berbahaya. Karena apa? Kita didoakan pun tidak akan bisa tembus itu doa. Karena kita sudah rusak frekuensinya juga. Nauzubillah min zalik. Jadi mulai sekarang, bersihkan otakmu. Bersihkan semua mulutmu. Bersihkan. Kalau dan masih hidup orang, datangi itu orang semua minta maaf. Datangi minta maaf. Jangan juga kau bilang, biar sudah terlanjur. Bikin mau kosong ayat sendiri. Padahal Allah sudah bilang, urusanmu sama aku, selesaikan denganku. Urusanmu sesama manusia, selesaikan sebelum kau mati. Karena kalau tidak, setengah mati kau. Jangan juga bikin biar juga nanti, Allah nanti ampuni. Enaknya itu kau yang atur Allah. Negara saja kita tidak bisa atur hukum, apalagi hukumnya Allah. Jadi sudahlah, bismillah, mari kita rubah hidup kita, hidup dengan pola sederhana, yang penting kita mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dalam hidup ini, supaya kita matinya tidak mati sia-sia. Peknya kita hidup di muka bumi ini, ujung-ujungnya kebatilan yang kita kerja semua. Sampai di sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya takut Om Bagus kejauhan. Saya sadari ya, mungkin banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Nah, itu berarti kekhusyuan berlipat-lipat terjadi pada diri kita, sehingga maksudnya hijab itu sudah berlapis-lapis. Apakah ini bisa ya? Iya. Maksud saya apa bisa ini hijab-hijab ini akan bisa menipis begitu, sehingga mudah untuk mencapai kekhusyuan itu. Kenapa Om Bagus berani mengatakan mudah banget? Karena Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha memaafkan, maha memberi petunjuk. Berarti mudah sekali. Ya Allah sudah janji. Berdoalah padaku dengan bersungguh-sungguh, maka pasti kuberi. Hamba-hamba yang memohon ampun, pasti kuampuni. Cuman masalahnya, kita mau lakukan enggak? Ya. Mandi, itu hal yang paling mudah. Tapi kenapa ada orang masih botok badannya, masih bau keteknya? Kenapa? Malas mandi. Padahal betapa mudahnya mandi itu. Apa susahnya mandi? Apa susahnya memaafkan? Apa susahnya bayar utang? Kita nggak mau. Kita pakai ayat-ayat sesat. Kita selalu bilang apa? Nggak ada uangku. Nggak ada uangku. Jangan selalu bilang nggak ada uangku. Yang ada adalah kita tidak mau berorientasi fikir pada membayar utang. Kalau kita selalu hidup membayar utang, maka utangmu pasti habis. Kita selalu orientasi apa? Susah cari uang, susah hidupku, susah, berat hidup, berat. Itu yang kau dapat. Karena itu yang kau hidupkan dalam dirimu. Apa susahnya bagi Allah untuk memberimu rizki, membayar utang? Tidak ada susahnya. Cuman kita memposisikan Allah sebagai apa? Coba lihat-lihat dalam rumah tangga kita, apa yang menjadi penghalang. Mungkinkah kita ini termasuk orang yang masih menghidupkan budaya-budaya percaya orang pintar, budaya-budaya pakai jimat, budaya-budaya. Nah, kalau masih itu yang kita hidupkan, jangan mimpi kau bisa menjadi keluarga yang sakinah. Nah, kembali lagi, seorang hamba tidak boleh bertanya tentang apakah dosa saya yang besar ini Om masih bisa diampuni. Itu sama dengan seorang hamba tidak percaya bahwa Allah itu maha mengampuni. Dosamu paling besar kayak apapun, sejenis Fir'aun punya dosa, kenapa Allah masih mengutus Nabi Musa, bahkan Musa pun minta ditemani Harun untuk pergi menjelaskan kepada Fir'aun, Allah masih nunggu kau tobat. Sampai coba di ayat itu, apa kata Allah? Semoga dia tergolong orang yang bisa mengerti dan mau tobat. Jadi berarti ada nggak tobat? Ada Om. Cuman kita ini pakai bahasa takalami. Apa boleh buat Om? Takalami. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita bilang, weh saya sudah hancur hidupku, sudah terlalu banyak maksiat. Nggak boleh. Tapi bagaimana Om banyak sekali musuhku? Datangi satu-satu, minta maaf. Mumpung kau masih hidup.
Sedangkan putus dua-dua kakimu, pergi cari kursi roda, datangi rumahnya mereka. Apalagi masih ada kakimu. Kalau kau pun berutang kepada siapa, datangi, sampaikan, aku masih ingat brother, aku masih punya utang sama kamu 15.000. Datang lagi ke sana, saya masih punya utang sama kamu 78.000. Jangan sampai yang punya uang itu sedih. Dan di kesedihannya itu di bulan suci Ramadan dia berdoa, tambah susah kita itu, tambah susah. Yang paling bahaya itu orang yang kita zolimi, dia berdoa. Orang yang kita zolimi, dia berdoa. Dan doanya didengar Allah, dihantam balik ke kita. Nauzubillah min dzalik. Pantas kau sholat sampai jebol otakmu tidak ngefek. Karena kamu sudah kena hijab-hijabnya doanya orang. Makanya minta ampun kau datang sama orang itu. Tolonglah, cabutlah, siapa tahu kau pernah berdoa. Cabutlah doamu supaya saya bisa nanti. Bukan orang yang bersih, orang yang banyak dosanya. Om Bagus ini maksiatnya tebal. Ya, tapi saya harus tetap yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita. Kita terus berjuang, ya, berbuat kebaikan. Jangan ada ini, jangan juga tarik-tarikan. Misalnya, saya sudah berapa minggu Ramadan habis ini dosaku saya. Itu namanya tarik-tarikan. Selalulah merasa dosa kita masih banyak, supaya kita masih mau berbuat kebaikan terus. Jangan kita merasa pahala kita itu sudah banyak. Jangan kita merasa sholat kita yang terbaik. Jangan kita merasa, ingat ya, sholat itu tidak bisa kau banggakan. Karena apalagi kalau Om Bagus ingat ya, suatu kisah yang terjadi dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW membuat para sahabat terhentak ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amalannya. Kaget gak itu para sahabat? Terus gimana dong Rasul? Allah masuk surga itu asal keridhaan Allah. Makanya kita cari Allah. Dari itu boleh jadi kau datang minta maaf sama Allah, lihat, oh keren nih anak nih, saya mau memaafkan. Begitu. Berharap kita pahala sholat, apalagi pahala sholat kita. Kita mau bayar utang oksigen sama Allah aja tidak lunas. Belum pi utang jalan kote. Ibu Hikmah, kalau kita beli jalan kote, uang dari mana, Ki? Ya, pendapatan dari suami Nah, pendapatan dari suami. Siapa yang kasih uang suami tak? dengan bekerja. Nah, dari bekerja, siapa yang kasih dapat itu pekerjaan? Iya, iya. Siapa yang kasih dapat pekerjaan? Waktu dia kerja, siapa yang kasih tenaga suami tak? Ya, Allah, Siapa yang kasih tangan? Siapa yang kasih kaki? Jadi siapa yang kasih itu rezeki semua? Allah. Dari rezeki itu kita beli jalan kote. Waktu kita mau nikmati jalan kote, apakah gara-gara kita punya uang kita bisa nikmati? Jangan kita lupa nah, Allah yang kasih ki lidah, Allah yang kasih ki gigi. Banyak orang hidup ada giginya, ada lidahnya. Ini hari tidak bisa makan jalan kote. Kenapa? Mati nih kemarin. Jadi siapa yang kasih kehidupan? Jadi nikmat jalan kote. Bisa ki bayar utang tak sama Allah? Tidak bisa. Belum pi durian, belum pi koroke. Jadi banyaknya utangnya kita sama Allah. Baru kau bangga dengan sholatmu. Apa tonji itu sholat? Belum pi nasi. Berapa jumlah nasi yang kau sudah telan? Belum pi nasi kuning, nasi campur. Jadi nasi yang dipadatkan jadi burasa. Nasi yang dipadatkan jadi ketupat. Belum pi lagi berapa banyak daging yang kau makan. Belum lagi kuah cotonya, kuah konronya, palu basahnya, aleng asem. Bisa kau bayar itu semua. Jadi berhenti menjadi orang sombong. Kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Sudahlah, tidak usah lagi kau bangga-banggakan sepatu barumu, sepatu bermerekmu, mobilmu, rumahmu, jam tanganmu, tasmu. Tidak usah nih, berhenti nih. Di atas langit ada langit. Berhentilah jadi orang sombong. Kita berani mengambil Islam sebagai agama, tapi kita masih mau mengerjakan ayat-ayat sesat. Sementara di dalam kehidupan manusia ada yang paling berbahaya, yaitu adanya kehusuan tipe B. Kehusuan tipe A adalah kehusuan yang berbicara tentang mampu tidaknya manusia menembus server A untuk mencatat kebaikan-kebaikan dirinya. Jadi kalau kita tidak mampu khusyuk, maka tidak bisa energi ini naik. Jadi kalau kita ganti warnanya, katakanlah kita ganti menjadi warna merah. Kalau kita tidak bisa menembus server B di dalam setiap hari-hari, kita sedekah, kita bayar ini, kita bayar itu, tidak bisa tembus. Kenapa? Karena sudah rusak.
Nggak bisa. Nah, sementara ada satu server yang namanya server B yang tidak bisa putus. Tidak pernah putus. Alias, nyambung terus. Ini yang paling berbahaya. Bahayanya itu, Om. Itu server tentang apa? Itu server tentang pencatatan keburukan. Tidak pernah putus. Baru kau bohong tadi pagi, terkirim misalnya. Biar kau tidak husuk. Biar kau tidak husuk ketika bohong, terkirim. Terkirim. Biar kau tidak husuk ketika mencuri, terkirim. Zalim, gibah, semua terkirim. Jadi permasalahannya, kira-kira kalau dihitung, kita mati itu kitab mana yang diserahkan ke kita? Kitab A atau kitab B? Itu yang tolong Anda jawab. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita perbaiki. Tidak ada, boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena jangkau GR, banyak namanya orang mati lebih muda dari kita. Manusia itu rata-rata tidak bisa, bahkan tidak mengenal siapa dirinya. Kalau tidak sadar, dia tidak bisa mengenal siapa dirinya. Ada ungkapan yang sangat masyhur di kalangan praktisi tasawuf Islam dari zaman dulu hingga sekarang yang berbunyi, man arafa nafsah qadar. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Artinya apa? Manusia itu harus tahu diri. Tahu diri artinya sadar. Nah, bagaimana caranya, Om? Saya harus memotivasi diri untuk senantiasa sadar. Ya, kita harus mempelajari tentang ulumul manusia. Bagaimana memahami manusia itu kok selalu disandingkan, dikomparisonkan dengan binatang. Manusia dengan binatang, kita bisa lihat binatang itu tidak punya akal. Manusia adalah makhluk yang berpeluang punya akal. Ya, bukan punya akal. Di sini letak perbedaannya. Terkadang orang bilang bintang tidak punya akal, manusia punya akal. Ini tolong sebagai motivator harus paham. Supaya jangan manusia yang lain itu menjadi GR karena sejak kapan manusia punya akal? Manusia itu berpeluang. Yang kedua, binatang itu dikendalikan oleh pikiran. Sementara manusia disuruh mengendalikan pikiran. Inilah esensi yang disebut dengan manusia itu adalah khalifah. Pemimpin. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya. Tentang bagaimana dia memimpin pikirannya, memimpin matanya, memimpin telinganya, memimpin mulutnya, memimpin kemaluan, memimpin tangannya, memimpin kakinya. Manusia itu makhluk mulia, sementara binatang dia tidak ada turun, tidak ada naik. Binatang is binatang, dia statis. Cuman manusia itu diharapkan mulia. Nah, makhluk mulia berarti dia bisa saja menjadi lebih buruk dari binatang, bisa lebih baik dari malaikat. Kalau binatang mah enak, dia lahir statis. Tapi kalau manusia, dia bisa menjadi raja anjing, raja buaya, raja setan. Bisa dia. Bisa juga menjadi kekasih Allah. Bisa menjadi sesempurna, lebih sempurna daripada malaikat. Bisa. Tergantung. Misalnya Akbar memutuskan, tidak Om, saya pengen jadi malaikat. Saya mau tolong orang, saya bisa. Akbar bisa lebih baik dari malaikat. Kenapa bisa lebih baik, Om? Karena malaikat itu tidak diberi nafsu. Kita diberi nafsu, tapi kita memutuskan untuk lebih hebat dari malaikat. Malaikat sampai bingung. Kenapa ada manusia yang dipenuhi nafsu, tapi dia bisa berkelakuan seperti aku, malaikat. Berarti kau lebih hebat dari malaikat. Itu semua keputusan hidup. Anda mau jadi yang mana? Nah, seperti itu. Manusia diperintah untuk menjadi khalifah. Sementara binatang, dia terpimpin. Nggak bisa kadang. Tapi kenapa sekarang ada binatang memimpin manusia? Manusianya belum makan, dia pergi utang untuk belikan makanan peliharaan kucingnya. Saya bilang, kucing kasih makan, kok tidak, Ji. Tapi lebih bagus kucingku makan, saya lapar, enggak apa-apa. Jadi pimpin sama kucingnya. Manusia dituntut untuk ikhtiar ibadah, sementara binatang itu dia bertasbih terus. Binatang itu tidak pernah tidak ibadah. Makanya dia kaget ketika ada manusia yang tidak beribadah. Karena ibadahnya manusia itu dalam bentuk ikhtiar.
Kalau ibadahnya makhluk-makhluk lain, contoh ya, itu ayam, kalau sudah berhasil mikodon dipotong, dia sempurna menjadi ayam. Nah karena, mak saya sudah ditangkap, mak. Dipotong, mak, sebentar lagi, dipotong, dia sudah, selamat, mak. Sudah minta. Ada itu mengeluhnya ayam. Nah, kita ini harus diadili dulu. Ditanya dulu, kenapa kau masuk kafi? Apa niatmu masuk kafi? Ya, nah itu dilihat ikhtiarnya. Salah ikhtiar, mati aja. Perbedaan manusia dan binatang, manusia memiliki tujuan hidup. Binatang itu kodong monoton. Sekali kongkong, tetap kongkong. Sekali buaya, tetap buaya. Kalau manusia tidak, dia harus memperbaiki dirinya. Manusia harus makrifat. Hari inilah harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu namanya makrifat. Pertanyaannya ialah, apa itu sadar? Sebagai peneliti, bukankah kita sudah tidak asing lagi dengan 3 pendekatan filsafat ilmu? Kita harus paham tentang apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Kita sudah pernah bahas. Mari kita fahami bagaimana kita mendekatkan diri kepada pemahaman yang disebutkan sadar, dan motivasi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita bisa melakukan prasadar ini. Ya, kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Berarti hidup memang harus butuh ulumul. Hidup butuh ilmu. Mau jalan harus ada ilmu jalan. Mau naik motor harus ada ilmunya naik motor. Mau pergi belanja harus ada ilmunya belanja. Mau pergi cari uang harus ada ilmunya cari uang. Mau cari jodoh harus ada ilmunya cari jodoh. Mau menikah harus ada ilmunya untuk menikah. Apa sih yang tidak ada ilmunya? Sampai maling saja mau jadi pencuri itu berguru dulu sama gurunya pencuri. Karena kita tidak bisa sadar kalau tidak tahu apa itu sadar. Kita tidak bisa belajar kalau tidak tahu apa itu belajar. Kita tidak bisa menjadi wanita soleha kalau tidak tahu apa itu wanita dan apa itu soleha. Oleh karena itu, mari kita fahami teori 3-4 sadar oleh Om Bagus. Nah, kita sudah bahas beberapa saat lalu bahwa sadar itu terbagi 3. Teori 3-nya sadar adalah sadar, tidak sadar, dan bawah sadar. Teori 4 sadar standar Om Bagus, sadar kalau kita itu sadar kalau diri kita tidak sadar kalau diri kita sadar, dan yang terakhir tidak sadar kalau diri kita tidak sadar. Tolong dihafalkan, jangan sampai ada mahasiswa kafi yang tidak paham. Nah, syarat mutlak untuk sadar, ya ini dia. Tolong dihafal. Nah, minggu depan, semua mahasiswa harus sudah hafal. Karena saya akan melakukan tes, karena kalau tidak hafal, tidak boleh ikut kuliah. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warok oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, dan yang paling penting tentang dirinya, dia tahu tentang tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya. Dan tahu apa yang harus dilakukan, di mana perlakuannya dilandasi oleh ilmu, terutama Al-Quran dan hadis, pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup, dan senantiasa amalannya berorientasi kepada kepatuhan kepada Allah, yang kedua prestasi dan kemaslahatan. Nah, itulah baru disebut sadar. Jadi jangan ngaku sadar kalau Anda hidupnya tidak berdasarkan ini. Hafalnya minggu depan, cuman ini hari saya mau dengar, dibaca aja dulu, dibaca. Saya mau dengar cara bacanya. Gerakkan tangan sambil menjelaskan ke orang. Kita dengar, tidak boleh salah titik komanya ya, karena kita mau masuk motivator terpaksa kembali latihan membaca. Kita dengarkan. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warak oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya. Warok, bukan warak. Warok itu kehati-hatian tingkat tinggi. Itu sifatnya para ulama. Warok. Ya. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warok oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya,
kondisinya yang paling utama tentang dirinya, baik itu tujuan, tugas, dan fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus bukan tahu. Nah, itu hati-hati. Dan tahu apa yang harus dilakukan yang dilandasi oleh ilmu, terutama Al-Quran dan hadis. Pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prestasi dan kemaslahatan. Jadi penjedahannya akhirnya jadi terpisah-pisah ya. Nanti apa itu proses. Silakan berikutnya Surya Dikatu. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warok oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, dan yang paling utama tentang dirinya, yaitu tujuannya, tugas, fungsi hidupnya. Tujuan hidupnya, tugas hidupnya. Gitu. Jadi dijelaskan one by one. Jadi jangan intonasinya naik terus. Nanti berubah arti itu. Ya. Coba diulang lagi. Ya. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warok oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, yang paling utama tentang dirinya, yaitu tujuan, tugas, dan fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus dilakukan yang dilandasi oleh ilmu, terutama Al-Quran dan hadis, pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prestasi dan kemaslahatan. Ya, jadi harus belajar penjedahan. Jadi ternyata di dalam sebuah ilmu membaca, kita dulu paham. Ya, kitalah orang yang terlebih dahulu harus paham sebelum kita membaca. Ya, jadi Om Bagus akan memperdengarkan bagaimana teknik membaca. Ya. Perhatikan baik-baik. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi atau warok oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, dan yang paling utama adalah tentang dirinya, meliputi tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus dia lakukan, yang semua itu dilandasi oleh ilmu, terutama Al-Quran dan hadis, pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepada 3 hal, yaitu kepatuhan kepada Allah, yang kedua, setiap aktivitasnya harus mengarah ke prestasi, dan yang ketiga, setiap aktivitasnya harus menuju ke kemaslahatan. Itulah hakikat syarat seseorang ketika dia akan sadar atau akan berada pada kondisi sadar. Inilah standar yang ada di kampus kita Kafi. Ya, jadi waktu menjelaskan 1, 2, 3 harus ada kata-kata itu. Minggu depan Om Bagus mau cek ya. Karena kapan Anda tidak hafal, bagaimana Anda bisa menjadi motivator untuk bisa mengerahkan orang agar sadar. Ya. Jadi tidak bisa orang sadar itu kalau dia bilang orientasinya bukan mengarah kepada 3 hal. Apa saja? 1, kepatuhan. 2, prestasi. 3, kemaslahatan. Prestasi apa, Om? Buatlah sebanyak mungkin manfaat. Itu prestasi. Berlomba-lomba menjadi orang terbaik. Itu prestasi. Jadi harus terorientasi kepada 3 hal. Kepatuhan, prestasi, kemaslahatan. Ya, kemaslahatan itu demi hidup orang banyak.